Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Raya Cinere yang dirahmati Allah. Kita bersyukur di pagi hari yang sejuk ini, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesehatan, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini. Niatnya sama, bisa melaksanakan salat subuh jamaah, bisa niat i'tikaf, bisa niat thalabil ilmi, dengan harapan semoga keberadaan kita di masjid ini semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, tema kajian subuh ini cukup sederhana, yaitu tentang tipologi anak menurut Al-Quran. Tema ini perlu disampaikan karena biasanya proses kehidupan manusia dimulai dari semenjak lahir masih bayi, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Biasanya kalau sudah masuk di usia dewasa, manusia itu kemudian nikah. Pada saat nikah harapannya tentu punya keturunan, setelah itu menjadi tua, kemudian tua sekali, dan kemudian masuk dalam kematian. Itulah proses kehidupan manusia yang umumnya akan dialami semua yang bernama manusia. Meskipun ada yang tidak sampai melalui tahapan-tahapan tadi. Mungkin bisa jadi masih remaja sudah mati, masih anak-anak sudah meninggal, belum sampai memasuki usia dewasa, belum nikah, ternyata sudah meninggal. Itu perkara lain. Tetapi Al-Quran sebagai satu-satunya kitab hidayah kita, ternyata di dalamnya Al-Quran memberikan informasi tentang tipologi manusia ini. Kalau kita mau sepakat, tipologi manusia dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Tipologi anak dalam Al-Quran itu menjadi 3. Yang pertama, ada anak yang betul-betul bisa memberikan kebahagiaan di dunia bagi orang tua, bahkan nanti di akhirat ternyata anak juga masih bisa memberikan kontribusi bagi kebahagiaan orang tua. Anak yang begitu itu biasanya disebut anak soleh. Biasanya ciri-ciri anak soleh itu bisa menjadi penyejuk mata dan hati, yang bahasa Al-Quran disilakan dengan qurrata ayun. Kita semua pasti pengen kalau menikah punya anak kita yang menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi qurratu ayun bagi kita semua. Ini pertama. Ada tipologi anak yang kedua. Dia bisa menjadi kebahagiaan dunia, tapi di akhirat sama sekali tidak bisa menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya. Mungkin ketika bicara dunia anak ini begitu pintar, begitu pandai, tapi ketika bicara akhirat, bicara agama, tiba-tiba menjadi gagap. Saya yakin Bapak gak pengen ini. Tetapi bahkan masih ada juga tipologi anak, tidak saja anak ini bisa menjadi kebahagiaan dunia bagi orang tuanya, bahkan anak ini telah menjelma menjadi musuh. Karena menjelma menjadi musuh, orang tua sama sekali tidak berbahagia dengan keberadaan anak.
Allah sendiri telah mengingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwan fahdruhum. Jadi memang sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian itu ternyata hanya bisa menjadi musuh. Maka waspada dan hati-hatilah. Itu pesan Al-Quran. Biar kita mendapatkan pemahaman yang utuh, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, anak yang menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati. Anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhir. Bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim sudah tua dan belum punya anak. Yang diminta Ibrahim itu bahasanya, ungkapannya, Robbi habli minas solihin. Robbi wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku minas solihin, dari anak-anak yang soleh. Kita kalau lihat secara paling tidak ada dua nabi yang umurnya sudah sangat sepuh tapi belum punya anak. Maka harapannya, doanya seperti tadi. Nah, dua nabi itu, satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Zakaria. Jadi Nabi Ibrahim bahkan pernah nikah dua kali. Nikah yang pertama dengan Sarah, perempuan asli Israel, yang dulu di buku sejarah sering diungkapkan tinggalnya di Sam. Tentu bagi anak-anak ketika disebut tinggalnya Nabi Ibrahim di Sam bingung, karena Sam itu sekarang sudah menjadi 4 atau 5 negara. Misalnya kalau disebut 5 negara itu, 1 Syria, 2 Yordan, 3 Palestina, 4 Israel. Israel mau dimasukin enggak? Tapi kalau nggak dimasukin itu kadang-kadang Israel juga nyari gara-gara. Tiba-tiba peta Palestina itu lenyap karena mereka punya teknologi. Yang ada semuanya tinggal Israel. Jadi seperti itu. Ada Syria, ada Palestina, ada Yordan, ada Lebanon. Itu sekarang yang disebut dengan Sam. Dulu hanya Sam saja, tetapi kemudian Sam itu sekarang isinya 4 atau 5 negara itu. Nah, Nabi Ibrahim itu disebut tinggalnya di Sam. Tentu Sam itu punya titik, punya koordinat di mana kira-kira. Ternyata koordinat tempat kampungnya Nabi Ibrahim itu sekarang terkenal dengan Hebron. Hebron itu kalau bapak dan ibu berangkat dari Baitul Maqdis, pertama tentu kita jalan ke arah selatan. Kalau naik mobil mungkin bisa ditempuh pertama kali 45 menit, kita akan nyampe kota Bethlehem, Baitul Lahmin. Bethlehem itu sebetulnya artinya dalam bahasa sekarang tempat penjagalan, semacam RPH begitu. Kemudian dari Bethlehem kita naik mobil lagi ke arah selatan, kurang lebih 1 jam baru nyampe kota Hebron tadi. Jadi Hebron itu dari Baitul Maqdis ke arah selatan, ke arah Mesir. Sekarang pemandangannya begitu nyampe Hebron, kita akan tertuju pada bangunan tua, kayak mungkin orang nyebutnya seperti benteng begitu. Naik mobil, turun, kita akan masuk bangunan tua, posisinya menanjak, agak naik ke atas. Setelah kita jalan naik ke atas, ketemulah masjid. Cuman di dalamnya ada kuburan. Saya nggak tahu apakah mayitnya di situ atau tidak, hanya petilasan saja, saya nggak paham. Tapi diklaim di dalamnya ada kuburannya Nabi Ibrahim. Kemudian ada kuburannya istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, namanya Sarah. Dikit lagi jalan, kemudian ada kuburannya anaknya Nabi Ibrahim yang pertama, namanya Ishak.
Sebelahnya lagi ada kuburan istrinya Ishak, kalau nggak salah namanya Farihah. Anggap aja bangunannya seperti masjid ini, dalamnya ada kuburan. Begitu kita keluar ke pintu depan, jalan kira-kira 20 meter, terus ke kiri, baru ketemu makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu tampilan dari tempat yang sekarang terkenal dengan Hebron. Disitulah titik koordinat di mana Nabi Ibrahim dulu tinggal, di mana kitab-kitab sejarah dulu masih nyebut kampungnya Nabi Ibrahim namanya Sam. Padahal Sam itu sekarang menjadi 5 negara. Kalau orang punya kampung isinya 5 negara, alangkah hebat orang itu. Tapi begitulah faktanya. Jadi Nabi Ibrahim itu tinggal di Sam, titiknya ada di Hebron. Nah, Ibrahim nikah dengan Sarah. Itu sudah cukup lama, bahkan sudah masuki usia tua. Sampai digambarkan tuanya Nabi Ibrahim itu sampai digambarkan rambutnya sudah mulai memutih beruban, tulang-tulang sudah mulai lemah. Tapi ketika itu juga belum punya anak. Gimana ya Allah, kata Ibrahim. Kalau boleh minta, Robbi habli minas sholihin, anugerahkanlah kepada saya anak-anak yang soleh. Nah, doa ini mirip dengan apa yang diminta Nabi Zakaria. Sama, sudah tua juga, belum punya anak juga, maka doa yang dibaca redaksinya lain. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi bahasa yang digunakan Nabi Zakaria itu dzurriyah thayyibah, anak cucu yang baik-baik. Nah, anak cucu yang baik-baik itu sama dengan anak soleh tadi. Anak yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak kalau dilihat kita capek-capeknya hilang. Kita sedihnya bisa hilang. Itulah yang dibahasakan dengan qurrata ayun. Rabbana hablana min ladunka, gimana ayatnya itu? Ya Allah, berikanlah kami anak keturunan yang bisa menyejukkan mata, baik mata dunia maupun mata akhirat. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi soleh itu bisa dibahasakan qurrata a'yun, bisa dibahasakan dzurriyyah thayyibah. Tiga-tiganya boleh dibaca, boleh dimintakan kepada Allah. Nah, Nabi Ibrahim pada saat berdoa agar diberikan anak yang soleh, ketika itu Ishak belum lahir. Ishak sudah lahir itu ketika Ibrahim sudah punya istri kedua yang bernama Hajar. Jadi Hajar itu dibawa pulang atas pemberian Fir'aun yang ada di Mesir. Jadi singkat cerita, Fir'aun itu pernah sakit mata, dan ketika itu yang dianggap topik terkenal salah satunya adalah Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim yang masih tinggal di Hebron ketika itu dipanggil Fir'aun, suruh datang ke Mesir, suruh ngobati matanya, dan alhamdulillah Fir'aun itu sembuh. Sebagai ungkapan terima kasih, selain dikasih permata emas, mungkin bahasa kita uang, Ibrahim juga dikasih salah satu manusia yang dipelihara Fir'aun, mungkin ketika itu dinamakan budak. Budak itulah yang dikasih nama Hajar. Makanya jangan kaget, salah satu cemoohan orang Yahudi kepada kita itu kalau ngeledek kita begini, nabimu itu kan lahir dari perempuan budak yang bernama Hajar, beda dengan nabi kami, kata si Yahudi. Kami punya nabi Ishak, Ishak itu lahir dari perempuan merdeka, namanya si Sarah itu. Singkat cerita, Hajar itu perempuan budak yang diberikan Fir'aun, tapi nggak pernah digauli, belum pernah digauli, diberikan kepada Ibrahim sebagai hadiah, kemudian dibawa pulang dari Mesir ke Hebron.
Nggak lama kemudian Hajar punya anak itu dikasih nama Ismail. Nah, ketika Ismail lahir, ternyata meskipun istrinya Nabi, si Sarah itu, cemburunya luar biasa. Bahkan bahasanya agak kasar. Ibrahim, saya nggak mau tahu itu anakmu sama istrimu muda, bawa pergi sana. Saya nggak mau lihat dia karena makin sering lihat, saya makin sedih sebagai wanita. Nah, Ibrahim karena tahu persis bagaimana istri tuanya belum hamil, belum punya anak, sementara istri mudanya sudah punya anak, akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rumah tanggaku terasa panas karena istri tuaku cemburu melihat istri mudaku sudah punya anak Ismail. Lah ini Ismail sama Hajar tak bawa pergi kemana biar istriku nggak cemburu lagi. Kata Allah, bawa aja istri dan anakmu pergi ke selatan. Dari sini, dari Hebron itu maksudnya, jangan berhenti sampai nanti baru boleh berhenti kalau sudah ketemu puing-puing rumah suci dekat Bukit Gundul. Puing-puing rumah suci itu maksudnya Ka'bah yang di zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah itu sudah rusak, tinggal pondasinya saja karena mungkin berkali-kali kena banjir. Terus Ka'bah itu yang bangun siapa? Ka'bah itu yang bangun adalah Nabi Adam. Jadi bangunan paling kuno yang ada di dunia ini adalah Ka'bah yang bangun Nabi Adam. Pada saat Ibrahim mau datang ke Ka'bah itu, posisi Ka'bah sudah hancur, tinggal fondasinya saja. Maka mulailah Ibrahim ngajak si Hajar sama Ismail jalan dari Hebron terus ke arah utara, melewati Bethlehem, terus ke arah utara, melewati Baitul Maqdis, terus ke arah utara, baru melewati kota Jericho. Dari Jericho kemudian belok kanan, melewati Laut Mati, terus sampai ketemu teluk, namanya Teluk Aqobah. Dari teluk terus menyusuri sampai ketemu Laut Merah itu. Dari Laut Merah terus bablas ke arah utara, arahnya ke arah selatan berarti. Sudah pindah ke arah selatan sampai ketemu Jeddah. Jeddah bablas lagi kira-kira 100 kilo baru ketemu kota Mekah. Begitu nyampe Mekah, Ibrahim nggak berhenti karena pesannya Allah, jangan berhenti sampai nanti ketemu Bukit Gundul dekat puing-puing rumah suci. Bukit Gundul itulah yang sekarang dinamakan Bukit Sofa, tempat kita memulai untuk sa'i. Dan puing-puing rumah suci itu tidak lain Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kalau kita lihat posisinya, misalnya kita berhadapan ketemu Sofa, lurus ketemu Marwah, nah Ka'bah itu ada di sebelah kiri, kira-kira sepertiga perjalanan dari Bukit Sofa. Cuman ketika itu Ka'bahnya sudah nggak ada, yang tersisa tinggal pondasi bekas Ka'bahnya saja. Nah begitu Nabi Ibrahim ngajak Hajar, ngajak Ismail ketemu Bukit Gundul yang sekarang dinamakan Bukit Sofa, dekat Ka'bah. Kemudian ketiganya berhenti. Setelah berhenti melepas penat, tidak lama kemudian Ibrahim tiba-tiba bilang ke istrinya, Hajar, saya harus balik lagi. Kenapa Ibrahim? Yang nyuruh balik lagi itu siapa? Itu pertanyaan Hajar. Karena Hajar tahu dia ditaruh di Bukit Sofa itu, di sana masih kampung yang sepi, nggak ada pasar, nggak ada mall. Sementara bekal sudah mulai habis. Maka pertanyaannya, yang nyuruh kamu siapa untuk ninggalin kami di sini? Ibrahim jawab, yang nyuruh Allah. Kamu sendiri juga tahu bahwa aku masih punya istri yang aku tinggal di Hebron. Singkat cerita,
Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, balik lagi ke Hebron yang ada di Palestina sekarang. Nah, begitu Ibrahim balik di Palestina, Hebron, tidak lama kemudian si Sarah tadi hamil. Hamilnya 9 bulan kurang lebih begitu. Kemudian lahirlah bayi laki-laki yang dikasih nama Ishak. Jadi Ishak itu kalau dilihat dari segi umur, dia lebih muda dibandingkan Nabi Ismail. Ya selisihnya mungkin 2 tahun apa 1 tahun begitu, karena nggak ada sejarah yang pasti. Maka nanti pertanyaan di kalangan Yahudi, siapakah yang disembelih Nabi Ibrahim? Apakah yang disembelih itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Orang Yahudi ternyata punya pandangan yang lain. Yang disembelih itu konon Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Tapi kita sebagai orang Islam, karena Nabi Muhammad pernah bilang, aku ini keturunan 2 orang yang mau disembelih. Para sahabat nanya, lah kok 2 orang? Nabi siapa 2 orang itu? Baru Nabi Muhammad bilang, yang pertama, engkong buyutku yang bernama Ismail. Yang kedua, bapakku sendiri yang bernama Abdullah. Itu kalau diceritakan juga lama lagi, tapi singkat cerita, Ismail akhirnya bersama ibunya Hajar tinggal di dekat Ka'bah, sementara Ishak bersama ibunya tinggal di Hebron, dan bahkan diyakini kuburannya sekarang ada dalam bangunan masjid itu yang tampilannya seperti benteng. Nanti kalau Bapak Ibu sempat main ke Palestina, silahkan tidak saja mengunjungi Baitul Maqdis tapi lewat juga ke Bethlehem, kemudian sempatkan mampir ke Hebron itu biar tahu titik-titik sejarahnya. Nah, Ibrahim punya anak yang bernama Ismail. Ismail itu seringkali digambarkan sebagai contoh dari anak yang sangat soleh. Ismail tidak saja menjadi kebanggaan Nabi Ibrahim di dunia, tapi juga menjadi kebanggaannya di akhirat kelak. Jadi anak soleh itu satu cirinya dia bisa menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata. Ketika penatnya hilang, ketika capeknya hilang. Yang kedua, tidak saja menjadi kebahagiaan di dunia, tapi anak soleh itu juga bisa menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Dan itulah yang dicontohkan dari Ismail. Jadi contoh dari anak soleh adalah Nabi Ismail itu. Nah, Bapak dan Ibu saya hormati, tipologi yang kedua, anak itu bisa menjadi kebahagiaan di dunia. Mungkin dia pernah sekolah dengan baik, punya keahlian, punya keterampilan, tetapi ketika bicara agama, ketika cerita akhirat, anak itu nggak punya kontribusi apa-apa bagi orang tuanya. Nah, itulah gambaran dari anak yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia saja, di akhirat tidak. Al-Quran mengungkapkan dengan al-malu wal banunu zinatul hayati dunia. Kadang-kadang harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, itu bisa menjadi perhiasan di dunia. Ada orang begitu kayanya sampai ninggalin hartanya, bikin prasasti, bikin bangunan, bikin apa saja, bangunan itu masih dikenang sekian abad setelah dia mati. Kita tahu piramid itu sudah berapa tahun yang lalu masih ada. Begitu juga orang sering melihat ada tembok raksasa yang di Cina, itu juga dibangun sekian ribu sebelum Masehi, panjangnya bahkan ada yang menyebut sampai 5.000 kilometer. Padahal kalau kita sudah berada di tembok Cina itu, apa yang kita bayangkan dengan ketika sudah berada di situ beda. Bentuknya nggak beraturan, tangganya juga gedenya nggak sama dan sebagainya. Banyak orang kemudian bertanya, coba kalau kamu kuat,
mampu berjalan ke tembok Cina dari pos 1 lewat pos 2 sampai ke pos 3, orang itu dianggap hebat, dianggap punya kekuatan yang luar biasa. Karena memang kalau kita sudah sampai di sana kemudian nyoba naik ke tembok Cina, bentuknya nggak beraturan. Jadi kalau nggak punya kesehatan luar biasa, biasanya nggak sanggup melewati beberapa pos itu. Nah, anak yang hanya bisa menjadi kebahagiaan orang tua di dunia, tapi di akhirat tidak, seperti anak-anak yang pernah mendampingi Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh itu ada yang kemudian nggak percaya sama bapaknya. Yang ketika di dunia masih bisa dibanggakan, tapi di akhirat sama sekali tidak. Tapi ada jenis anak yang ketiga, dan ini yang paling sangat kita nggak pengen. Nggak ada orang tua yang pengen punya anak seperti ini. Siapa? Seperti apa gambarnya? Di Quran digambarkan inna min azwajika wa inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdhuruhum. Ini ada di surat Al-Ghabun, surat nomor 64, ayatnya sekitar 14 atau 15. Jadi kata Allah, kita jangan kaget, sesungguhnya di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu, ternyata nanti malah menjadi musuhmu. Karena sudah menjadi musuh, istri dan anak itu nggak pernah dukung cita-cita baik bapaknya, bahkan yang merintangi keinginan baik bapak-bapaknya. Di dunia ini saya kira sudah banyak contohnya. Ada bapak cerita, anakku, bapak punya tanah di sana sekian hektar. Biar manfaat, maka tanah itu akan saya wakafkan untuk pesantren. Tiba-tiba istri sama anaknya bilang, sayang bapak, sebaiknya yang untuk pesantren jangan yang itu asetnya mahal, nilainya mahal, nilainya tinggi, sayang katanya. Jadi kalau ada istri, ada anak, dia nggak pingin dengan cita-cita baik bapaknya, dianggap mahal misal, dianggap sayang, itu sebetulnya dia telah menjadi musuh yang merintangi cita-cita baik bapaknya. Malah nyuruh bapaknya nggak usah wakaf, nanti kita makan apa kalau bapak nggak ada. Jadi masih pikirin nanti makannya apa kalau warisannya habis, hanya untuk disumbangkan ke yayasan-yayasan atau lembaga pendidikan. Sebaliknya kalau orang tua manggil anak, manggil istri, cerita, aku punya tanah di sana, pengen saya wakafkan untuk masjid, untuk pesantren. Istri itu malah bilang, anaknya malah bilang, bapak itu kalau untuk pesantren masih kurang, tambah saja yang ini, yang ini. Berarti anak istri itu tidak saja menjadi penyayang bagi orang tuanya, tapi dia yang memberikan support agar orang tuanya tidak saja bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat kelak. Nah, kita ini nggak tahu posisi, kalau posisinya sebagai anak, sudah pernah dukung belum cita-cita baik bapak kita? Bapak kita mungkin pernah cerita, mungkin pernah punya keinginan, kira-kira keinginan orang tua kita support atau tidak? Atau jangan-jangan malah menjadi anak yang suka menghalang-halangi ketika bapaknya punya niat baik. Ketika anak itu sering mendukung niat baik bapaknya, maka anak itu sebetulnya telah menjadi anak soleh. Tidak saja menjadi kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau sebagai istri dan anak seringkali menghalangi niat-niat baik bapak, bisa jadi anak sama istrinya itu sudah menjelma menjadi musuhnya bapak. Nah, dengan demikian kita tentu semuanya pengen punya cita-cita anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Anak itu menjadi baik atau tidak, soleh atau tidak, ada yang mengatakan yang berkontribusi juga kedua orang tuanya. Karena dalam satu hadis dikatakan kullu mauludin yulatu al fitrah. Setiap anak itu terlahir membawa fitrah kesucian. Dalam arti
anak itu mestinya mau nyembah Allah, mau menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Persoalan setelah gede anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, jelas yang menjadikan mereka itu tidak lain adalah si bapak tadi. Fa bawahu yuhawidanihi ayunasironihi, itu kata hadis Nabi. Dengan demikian, agar anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh, anak-anak yang bisa menjadi hiburan bagi kita, maka tugas orang tua adalah mendidik anak dengan baik, tidak saja dididik urusan ilmu dunia, tapi orang tua juga harus membekali anaknya dengan ilmu agama. Selain mendidik dengan ilmu agama, orang tua juga perlu membiasakan membawa anak itu ke tempat-tempat ibadah. Subuh diajak ke masjid, zuhur diajak jamaah ke masjid, sekali-kali diajak wisata ke negeri-negeri Islam. Tujuannya apa? Biar anak terbangkitkan emosinya, oh ini Islam, ini ajarannya. Dengan demikian anak akan menjadi anak yang baik, yang selalu komitmen untuk menjalankan agama Allah. Itulah caranya biar anak kita menjadi generasi yang soleh dan soleha, tidak saja menjadi kebahagiaan di dunia, tapi juga menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Sudah cukup siang, nanti kita lanjutkan lagi nyari tema-tema yang agak menarik, sehingga ada semangat kita untuk terus belajar mencari ilmu Allah. Terima kasih. Usikum wa iya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.